terus kepada Allah, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan beragam aktivitas. Bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Karena di antara saudara-saudara kita yang saat ini sudah meninggal dunia, ada yang meminta kepada Allah untuk kembali hidup. Apa yang diminta kepada Allah di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 110, Allah menyampaikan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tangguhkan usiaku ketika saat ajal tiba, tolong kembalikan hidupku ke dunia. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, supaya kita bisa bersedekah. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan kaji siang kali ini yaitu tentang evaluasi Ramadan yang sudah kita lewati selama hampir 14 hari. Ya, ini tanggal 14 Syawal ya. 14 atau 13. Pokoknya di antara itulah. Dan kita persis seperti Ramadan nggak lewat tuh. Masjid mulai kosong lagi, ya kan, kajian mulai sepi lagi. Yang dimana Ramadan itu biasanya orang bahu membahu penuh, apalagi itu menjelang buka puasa, jalan rame, ya kan. Kemudian juga masjid-masjid rame. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa secara fisik indikator keberhasilan Ramadan memang bisa kita evaluasi. Nah, kalau kemudian kita ini di tatanan sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai SDM di sebuah perusahaan, maka harusnya ukuran keberhasilan tentang bahwa Ramadan ini membawa dampak atau tidak bisa dinilai ukurannya berdasarkan tentang kinerja kita, tentang kedisiplinan kita, tentang kejujuran kita, tentang tanggung jawab kita. Itu kan bisa dilihat karena itu fisik. Walaupun memang ada orang yang kemudian disiplin, apakah memang itu yang menjadi indikatornya adalah karena dia keimanan dan ketakwaan kepada Allah, atau karena ditegur terus-terusan oleh atasannya. Karena secara fisik kelihatannya hampir sama. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ahli Ramadan yang sukses bukan karena ditegur, justru kalau ditegur berarti keberhasilan Ramadan itu dipertanyakan. Kalau coba kita evaluasi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukuran tentang keberhasilan ibadah kita di bulan Ramadan, karena di ibadah Ramadan ini ada selain siam di siang hari, ada namanya qiyam di malam hari. Dan siam yang kita lakukan sebagaimana yang sering disampaikan oleh para dai, para penceramah, para kiai, para guru, bahwa siam itu kan maknanya al-imsak, menahan hal-hal yang membuat diri kita menjadi hina, menahan hal-hal yang membuat diri kita menjadi rendah, bahkan summa radadnahu asfala safilin, lebih hina, lebih rendah dibandingkan dengan aspal. Bahkan abdallun kal an'am, lebih hina, lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Nggak ada tuh yang namanya sapi, Pak, hamil di luar nikah kemudian aborsi, nggak ada. Tapi kalau yang mana manusia, Pak, itu hamil di luar nikah aborsi. Dan bahkan bukan saja merugikan bagi dia yang hamil, tapi bagi yang mengaborsinya pun bisa menjadi merugikan, ditangkap oleh polisi. Makanya lebih hina. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita jalani ini tujuan besarnya adalah mengendalikan nafsu. Yang kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf, Allah sampaikan, innan nafsa la amaratu bisu ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Allah bahwa sesungguhnya nafsu ini cenderung mengarahkan kepada yang buruk, kejahatan.
Dan salah satu ciri nafsu itu dia mengejar apa yang disenangi. Coba jam segini daripada ngaji enaknya ngapain? Tidur, karena itu yang menyenangkan. Ngaji itu nggak enak Pak, duduk ya kan. Dan kalaupun duduk yang menyenangkan enaknya di mana? Nyender, ya kan. Duduk di depan begini nggak enak Pak, makanya cuma hanya 2 orang aja di depan. Mau 3 ini, karena dia ngerekam, ya kan. Coba. Itu indikator nafsu Pak. Membedakan antara nafsu dengan nurani Pak. Kita ini mengikuti nurani itu berat. Kenapa? Karena nurani posisinya hati yang paling dalam. Kalau kita kaji tentang akhlak holistik Pak, bahwa yang namanya hati itu ternyata ada 4 lapis Pak. Ada syadar, ada fuad, ada afidah, ada lub. Ya. Lub inilah yang disebut dengan nurani. Maka di dalam Al-Quran liulil albab itu artinya bagi orang-orang yang berpikir, kalau diterjemahkan dalam bahasa Departemen Agama. Artinya apa? Berpikirnya menggunakan nurani. Orang kalau nggak pakai cahaya Pak, nggak akan bisa. Makanya nih lihat, mohon maaf, ada sebuah kearifan lokal yang ingin saya sampaikan. Ketika Lebaran kita tiba, ya, biasanya makanan yang dihidangkan apa? Umumnya di Indonesia makannya apa? Yang dihidangkan ketika Lebaran? Ketupat, betul kan? Ketupat. Ya tambahannya beda-beda. Ada ada rendang, ada opor, ada sayur, ya kan? Tapi yang pokoknya adalah ketupat. Ketupat ini Pak, itu adalah sebuah simbolisasi yang dibuat oleh Sunan Kalijogo. Ini kearifan lokal, nggak ada dalam hadis, nggak ada. Jadi jangan dianggap bid'ah, karena memang itu nggak ada zaman Nabi. Ketupat zaman Nabi nggak ada. Tapi ini sebuah nasihat, simbolisasi yang memang diberikan kepada masyarakat kita, yang kita nih kadang nggak paham apa yang dimakan itu. Padahal itu ada nasihat Pak, yang diberikan kepada kita untuk memahami tentang makna esensi di balik ketupat itu dan kenapa adanya setelah puasa. Dan di masyarakat Jawa itu Pak, Lebaran itu ada 2 kali Pak. Namanya Lebaran ketupat. Itu terjadinya tanggal 8 Syawal atau 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Ya, kenapa itu dilakukan? Karena 1 hari tasyrik, hari kedua puasa lagi, ditambah 6 hari, namanya puasa Syawal, dan hari ke-8 baru Lebaran. Dan itu jauh lebih besar pada masyarakat Jawa. Di sini ada orang Jawa ya. Masyarakat Jawa itu ada namanya Lebaran ketupat. Dan ketupat ini mengandung makna. Di masyarakat Jawa Barat, ketupat itu disebut kupat Pak. Apa itu kupat? Itu singkatan akronim dari ngaku lepat Pak. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Mengaku bersalah. Makanya lihat, di Idul Fitri ini ada kalimat mohon maaf lahir dan batin, karena posisinya mengaku diri salah.